إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Di antaranya kita bisa bertemu kembali jamaah sekalian di salah satu dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla dalam rangka kita menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan yang telah kita lakukan di pagi hari ini dan di waktu yang tersisa dari hari yang berbahagia ini Allah terima amal ibadah kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan amalan tersebut sebagai pemberat timbangan nanti di hari kiamat. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang pernah disampaikan pada pertemuan yang lalu, kita akan mengisahkan dua kisah yang terjadi zaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu dua peperangan antara kaum muslimin, dua peperangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dan tidak ada dari manusia yang mampu menolaknya. Itu adalah takdir yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan. Walaupun banyak sekali para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu ingin menghentikannya, tapi begitulah jamaah sekalian takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan, maka tidak ada satupun dari manusia yang mampu menundanya. Dan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, dua peperangan ini kenapa kita bahas? Karena banyak dari orang-orang yang ingin merusak citra para sahabat Rasulullah SAW, yang ingin menjadikan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tujuan untuk merendahkan kedudukan mereka di mata manusia. Maka dua perang ini dibuatlah kisah-kisah yang dusta, kisah-kisah yang membuat orang-orang mendengarnya akhirnya berani mencela sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menentukannya, dan saat itu keadaan memang berada dalam keadaan fitnah, yang kata para ulama, kalau fitnah sudah menyebar, sulit bagi orang-orang yang ingin menghentikannya untuk mendinginkannya. Jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, dalam dua perang ini semuanya pada asalnya mereka tidak akan melangsungkan peperangan, dan semuanya saat itu berusaha untuk menjaga darah kaum muslimin. Tapi ternyata ada orang-orang yang tidak ingin kaum muslimin berada di atas persatuan. Maka terjadilah apa yang terjadi. Dan jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, perlu kita mengetahui hakikat yang terjadi semampu yang kita bisa dapatkan dari kitab-kitab tarikh dan sumber rujukan yang tentu objektif jamaah, yang menjelaskan keadaan di saat kedua perang ini terjadi. Yang pertama jamaah sekalian, kita akan bahas tentang perang Jamal ya. Perang Jamal, karena Ma'rakatul Jamal itu lebih dahulu daripada Ma'rakatul Siffin. Perang Jamal itu lebih dahulu daripada perang Siffin, karena perang Jamal terjadi pada tahun 36 Hijri. Yang sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, perang Jamal ini sebabkan terjadi dua pendapat yang mereka saling berijtihad. Pendapat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu saat kaum Muhajir dan Ansar telah membaiat Ali di kota Madinah sebagai khalifah yang keempat. Sebagai khalifah keempat. Sebutkan dalam kitab Al-Imam Ahmad, yaitu Fadailus Sahabah, dari Muhammad ibnu Hanafiyah, yaitu anaknya Ali bin Abi Thalib. Ata Aliyun daru Utsman wa qad qutila fadakhala ila darihi wa aghlaqa babahu alayhi fa'atahu an-nas faduribu alayhi al-bab faqalu inna hadha ar-rajula qad qutil wa la budda lin-nasi min khalifah wa la na'lamu ahadun ahaqqa biha mink. Faqala lahum Aliyun la turiduni fa inni lakum wazirun khairul lakum minni amir. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam rumahnya Utsman saat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu terbunuh, sebutkan dalam beberapa hadis Nabi SAW akan menyebutkan masa depannya siapa? Utsman. Yang mana dalam hadis diriwayatkan oleh yang Bukhari dan Muslim, saat Nabi SAW berada di sebuah kebun. Kemudian Nabi SAW menyebutkan akan datang kepada kalian penduduk surga. Maka yang datang siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala. Setelah Abu Bakar masuk, Nabi SAW mengatakan juga akan datang nanti juga seorang penduduk surga. Maka yang datang adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Thumma
Qala Nabi SAW, sayati ahadun min ahli jannah ala balwa tusibuhu min. Akan datang seorang juga penduduk surga yang dia akan mendapatkan cobaan, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu terbunuh oleh terang-terang orang yang melakukan kezaliman. Akan datanglah siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka ketika Ali mendapati Utsman telah dibunuh oleh orang-orang Khawarij, wa aghlaqa babahu alaihi, dan orang-orang menutup pintu ketika itu rumahnya Utsman, fa'atahun nas, maka manusia datang kepada Ali bin Abi Thalib dan mengatakan, sungguhnya orang ini telah meninggal, yaitu Utsman. Wala budda linnasi min khalifah, dan wajib harus ada seorang yang menjabat sebagai penggantinya, yaitu khalifah, dan kami tidak mengetahui orang yang lebih pantas daripada engkau, wahai Ali. Faqala lahum Ali, maka Ali radhiyallahu taala berkata, la turiduni, janganlah engkau menginginkan diriku. Fa inni lakum wazir, sungguhnya aku cukup menjadi seorang menteri. Khairul lakum minni min amir, lebih baik daripada aku menjadi seorang pemimpin. Ali bin Abi Thalib merasa tidak pantas untuk menjadi khalifah. Faqalu la wallahi la na'lamu ahadan ahaqqu biha minka, maka manusia ketika itu mengatakan, tidak, demi Allah, tidak kami ketahui seseorang pun yang lebih berhak menjadi khalifah selain engkau. Maka Ali mengatakan, fa'in abaitum alayya fa inna bai'ati la takunu sirran. Kalau seandainya kalian tidak lain kecuali menginginkanku menjadi khalifah, maka bai'atnya jangan secara rahasia. Walakin akhruju ilal masjid faman syaa an yubayyi'ani bay'ani, atau bay'ani fa kharaja ilal masjid fa bay'ahu nas. Kan tapi aku akan keluar dari masjid, karena siapa yang ingin membayar untukku maka hendaknya dia berbayar untukku. Fa kharaja ilal masjid, maka Ali keluar ke masjid, yaitu Masjid Nabawi, fa bay'ahu nas, maka manusia saat itu membayar Ali sebagai khalifah. Maka takrul amr, dan tetap ketika itu urusan khalifah, bahwasanya kaum Muhajir dan Ansar mengangkat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah. Kemudian setelah jelas khalifah setelah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu adalah Ali bin Abi Thalib, ista'dzana Talha wa Zubair Ali yang fi dhahabi ila Makkah. Talha dan Zubair radhiyallahu taala anhuma meminta izin untuk pergi ke kota Makkah. Jadi dari riwayat ini jamaah bahwasanya Talha dan Zubair itu meminta izin keluar dari kota Madinah menuju kota Makkah. Fa'adina lahuma, maka Ali mengizinkan keduanya untuk keluar dari kota Madinah menuju kota Makkah. Faltaqaya hunaka bi ummil mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, maka kedua orang sahabat yang mulia Talha dan Zubair radhiyallahu taala anhu itu bertemu dengan Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda orang-orang yang beriman. Maka al-khabar qad wasala ilaiha, dan kabar telah sampai kepadanya bahwasanya Utsman di kota Madinah telah terbunuh. Fajtama'u hunaka fi Makkah wa azamu 'alal akhdi bi sa'di Utsman, maka berkumpullah
Talha, Zubair, itu juga Aisyah radhiyallahu taala anhum ajmain fi Makkah, di kota Makkah, dan mereka semua ingin meminta kisos dari darahnya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Faja'a Ya'la bin Muniyah Tamaniyah min al-Basrah, wa ja'a Abdullah bin Amr min al-Kufah, Abdullah bin Amir min al-Kufah, wa ijtama'u fi Makkah al-akhdi bi Tha'ri Utsman. Bergabunglah juga Ya'la bin Maniyah dari Basrah, gitu juga Abdullah bin Amir dari Kufah, untuk berkumpul di Makkah dalam rangka meminta darahnya Utsman. فخرج من مكة بمن تابعهم في البصرة يريدون قتلة عثمان وذلك أنهم يرون أنهم قصروا في الدفاع عن عثمان. Maka mereka juga keluar kota Mekah, orang-orang dari kota Basrah ingin membalas terbunuhnya Utsman radhiyallahu taala anhu, karena mereka merasa telah lemah dalam membela Utsman radhiyallahu taala anhu. Maka Aliun fil Madinah, ketika itu Ali berada di kota Madinah. Maka Utsman ibn Hunayf waliyan al-Basrah min qibali Ali bin Thalib. Falamma wasalu ila Basrah arsala ilaihim Utsman ibn Hunayf, madza turidun? Qalu nuridu qatlata Utsman. Faqala lahum hatta ya'ti Aliun wa man'ahum min ad-dukhul. Ketika itu orang-orang yang dari kota Basrah ingin menuju kota Mekah, melewati kota Basrah ya. Dan Utsman bin Hunayf, seorang gubernur saat itu, bertanya kepada mereka, "Mau apa kalian berkumpul seperti ini?" Mereka mengatakan, "Kami ingin membalas kematiannya Utsman radhiyallahu taala anhu. Kami ingin membunuh siapa saja yang telah membunuh Utsman." Maka kata Utsman bin Hunayf, "Engkau tidak boleh masuk, atau kalian tidak boleh masuk sampai datang kepada kalian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu." Thumma kharaja ilaihim Jabalah wa huwa ahadul ladzina syaraku fi qatli Utsman faqatalahum fi 700 rajulun fantasaru alaihi wa qatalu katsiran mimman kana ma'ah. Andama katsirun min ahli al-Basrah ila jaisi Talha wa Zubair radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tapi keluarlah di antara mereka Jabalah. Dan Jabalah ini adalah seorang yang telah mengikuti orang-orang untuk membunuh Utsman. Ketika mereka mengadakan demo ya, hingga mampu membunuh Utsman radhiyallahu taala anhu. Jabalah ini mengajak orang-orang Basrah agar ikut juga masuk ke dalam pasukannya Talha dan Zubair dan Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in di kota Makkah. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika mendengar berkumpulnya pasukan keluar dari kota Madinah menuju kota Kufah, ketika mendengar bahwasanya ada sekumpulan pasukan untuk meminta darahnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan Ali ketika itu keluar dari kota Madinah membawa sekitar 10.000 pasukan untuk menghadang pasukannya Talha, Zubair, dan di situ juga ada siapa? Ibunda orang-orang beriman, Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari riwayat ini tampak bahwasanya Ali bin Abi Thalib
radhiyallahu taala anhu keluar dari kota Madinah. Walam yakhruju alaihi, dan mereka para sahabat ketika itu tidak keluar untuk melawan Ali bin Abi Thalib. Jadi yang keluar adalah Ali bin Abi Thalib. Walam yaqsudu qitalahu, dan juga pada asalnya Ali bin Abi Thalib tidak bermaksud untuk menyerang dan membunuh sahabat yang mulia Talha, Zubair, itu juga ibunda orang-orang beriman itu Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi Ali bin Abi Thalib keluar untuk berusaha menenangkan pasukan-pasukan yang sedang berkumpul ketika itu. Nah, karena itu Ali bin Abi Thalib mengirim Miqdad ibn al-Aswad, itu juga Qaqqa ibn Amr, untuk berbicara, berdiskusi dengan Talha dan juga Zubair. Wattafaqal Miqdad wal Qaqqa min jihati Talha wa Zubair min jihatin ura ala adam al-qital wa bayyana kullu fariqin wujhata nadharihi. Bahwasanya telah bersepakat Miqdad dan Qaqqa, begitu juga Talha dan Zubair, untuk tidak terjadi pertempuran, dan semua akhirnya berusaha menahan diri agar tidak terjadi pertumpahan darah. Fatalha wa Zubair yarayani annahu la yajuzu tarka qatlata Utsman, wa Aliyun yara annahu laysa min al-maslahah tatabu qatlata Utsman al-an bal hatta tastatibbu al-amr faqatlu qatlata Utsman muttafaqun alaihi wal khilaf innama huwa fi mata yakunu dzalik. Jadi mereka semua sedang berijtihad jamaah. Ali berijtihad, kita tidak akan mencari orang-orang yang telah membunuh Utsman sampai urusan semuanya selesai. Kaum muslimin kembali tenang, kembali berada di atas persatuan, baru kita akan mencari orang-orang yang telah membunuh Utsman. Dan tapi Talha dan juga Zubair radhiyallahu taala anhuma, mereka memiliki pendapat kita harus segera mencari siapa yang membunuh Utsman, karena tidak boleh diperlambat dan ditunda. Harus selesai saat ini juga siapa yang telah membunuh Utsman dan kita mengqisasnya. Dan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, mereka semua beristihad, dan kita sudah sebutkan idza tahadal hakimu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asaba falahu ajrun wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya seorang mujtahid dia telah berijtihad kemudian benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Dan kalau seandainya seorang mujtahid salah, maka dia mendapatkan 1 pahala. Berarti tidak ada yang dikatakan salah dalam hal ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka pahala. Yang disebutkan dalam riwayat yang lain, Zubair Ibn Awam radhiyallahu taala anhu ketika diingatkan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhenti dari peperangan, Zubair ketika itu dan juga Talha bertemu Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali mengingatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tuqatiluni wa anta lidhal. Ali mengingatkan kepada
Zubair dan juga Thalha, wahai kalian berdua, bukankah Nabi SAW pernah mengatakan kalian akan memerangi diriku sedangkan kalian berada di atas kezaliman. Dan riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah dalam Musannafnya, walaupun ada seorang yang majhul di dalam riwayat ini. Maka ketika itu Zubair radhiyallahu taala anhu tidak mengikuti peperangan, berhenti dari berperang. Begitu juga Thalha radhiyallahu taala anhu. Saat itu Thalha tidak mau mengikuti peperangan ya, karena mengetahui bahwa ini adalah fitnah. Dan jamaah sekalian wa ta'ala subhanahu wa ta'ala, malam sebelum terjadi peperangan disebutkan sebagai malam terbaik ya. Malam terbaik karena mereka semua sepakat untuk tidak berperang. Namun Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu yang lain. As-Sabaiyah, mereka adalah kelompok yang telah membunuh Utsman. Mereka mendengar terjadi kesepakatan antara Ali dan juga Zubair dan Thalha untuk tidak terjadi peperangan, tetapi mereka tidak mau. Maka mereka bersepakat jamaah sekalian membagi dua kelompok. Bagian yang pertama berada di kelompoknya Ali, dan bagian kedua menyusup di kelompoknya siapa? Thalha dan Zubair. Apa yang mereka lakukan jamaah sekalian? Di pagi harinya kedua kelompok tersebut saling menyerang, yaitu kelompok sebagian di Sabaiyah di kelompoknya Ali dan Sabaiyah di kelompoknya Thalha dan Zubair radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tapi orang-orang mengiranya apa? Saling berhirihan. Ketika kelompok Ali merasa diserang dengan kelompoknya apa? Thalha. Begitu juga kelompoknya Thalha. Seolah-olah mereka berdua akhirnya saling berhirihan. Padahal ada kelompok yang menyusup di antara mereka berdua. Di antara kelompok mereka berdua. Haitsu zanna jaisu aliyin ghadara bihim fana wasu jaisa aliyan fi sabah fadhanna anna jaisa Thalha wa Zubair qad ghadar. Dan di pagi hari jamaah mereka saling merasa dihina. Padahal kelompok Ali dan juga Thalha serta Zubair itu pada asalnya sudah sepakat. Namun orang yang masuk jamaah, orang yang menyusup, mereka lah yang membuat peperangan ini akhirnya terjadi. Waqad hawala al-kibar min al-jayshayn waqfal qital walakin lam yuflihu. Tapi orang-orang yang besar di saat itu ya, para senior berusaha untuk memberhentikan peperangan jemaah. Fakana Thalha yaqul ya ayuhan nas atansitun. Thalha sampai mengatakan, wahai sekalian manusia, apakah kalian bisa diam, bisa berhenti, tidak terjadi peperangan? Faqala uffin firashunar adabani Thalha. Uffin aduhai api ini sudah semakin apa? Membesar, sulit ya. Kalau seandainya telah terjadi fitnah yang besar, terutama fitnah pembunuhan, akan sulit untuk diredam. Wa aliyun yamna'uhum, dan Ali juga berusaha untuk menahan mereka agar tidak terjadi pertumpahan darah. Wala yarudduna alaihi, dan mereka tidak mengindahkan perintah Ali bin Abi Thalib. Wa arsalat Aisyah Ka'ab,
ibn Suwar bil mushafi liwaqfil ma'rakah. Maka Aisyah mengutus Ka'ab ibn Suwar dengan mushaf untuk menghentikan peperangan. Jadi mushaf diangkat tinggi-tinggi jamaah agar apa? Agar peperangan saat itu berhenti. Kita semua membaca Al-Quran kita satu. Kenapa kalian berperang? Kan tapi ya jamaah farasyaqahul sabaiyun bin nibal hatta ardahu qatila. Kan tapi sabaiyun tadi orang-orang yang menyusup yang telah membunuh Utsman melihat Ka'ab ini ingin peperangan disudahi, maka dilemparlah dengan tombak jemaah. Ka'ab bin Suwar ini dilempar oleh orang Sabaiyun dengan tombak sampai menjadikan dia meninggal. Hingga akhirnya terjadilah benar-benar peperangan yang tidak bisa dihentikan. Waqatul Jamal kanat fi sanah 60 wa 30 min al-hijrah ay fi bidayati khilafat Ali radhiyallahu ta'ala anhu bada'at ba'da dhuhur wa intahat qubail maghrib syams min al-yawm nafsuhu. Dan saat itu terjadilah peperangan di tahun 36 Hijriah, dimulainya sebelum zuhur dan selesai pada sebelum waktu maghrib di hari yang sama. Dan saat itu bersama Ali bin Abi Thalib sekitar 10.000, sedangkan bersama Talha, Zubair dan juga Aisyah radhiyallahu taala anha itu sekitar 5 atau 6.000 pasukan. Dan kenapa dikatakan perang Jamal? Karena saat itu Aisyah radhiyallahu taala anha berada di atas unta. Qutila fi hadzal yaum katsirun minal muslimin wa hiya fitnatun sallamallahu tabaraka wa ta'ala minha suyufana wa nas'alullaha lahum ridwan wal maghfirah. Dan saat itu banyak sekali kaum muslimin yang terbunuh. Dan kata Syekh Utsman Khummais hafizallahu taala, ini fitnah Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan pedang-pedang kita atau senjata-senjata kita dari mereka. Semoga Allah memberikan keridhaan dan juga ampunan bagi mereka semua. Dan saat itu terbunuhlah 2 sahabat yang mulia yang dijamin masuk surga, Talha dan Zubair radhiyallahu taala anhuma. Itu juga anaknya Talha, Muhammad ibnu Talha. Adapun Zubair falam yusyarik fi hadhil maqraqah wala Talha. Sebenarnya Zubair dan Talha tidak ingin mengikuti perangan. Justru mereka berdua ingin agar apa? Agar peperangan dihentikan. Begitu juga Aisyah radhiyallahu taala anha saat melewati sebuah tempat, Nabi SAW menyebutkan, di antara kalian wahai istri-istriku ada yang membuat anjing-anjing di daerah tersebut, karena kalau lupa nama daerah tersebut, membuat anjing tersebut menggonggong. Dan benar, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bersama Zubair dan juga Talha melewati daerah tersebut, anjing-anjing itu menggonggong, menunjukkan bahwasanya Aisyah masuk ke dalam hadis tersebut. Ketika sampai ke daerah itu, Aisyah teringat hadis tersebut. Maka ketika itu Aisyah ingin segera kembali ke Mekah. Untuk apa? Agar tidak terjadi pertumpahan darah. Namun orang-orang yang ingin melibatkan Aisyah dalam peperangan mengatakan, wahai ibunda, keberadaan engkau di antara kaum muslimin itu memiliki manfaat. Untuk apa? Untuk mengislam, untuk mendamaikan antara dua kelompok yang besar ini. Maka wahai ibunda, jangan engkau balik, tetap teruslah berjalan. Yang menunjukkan jamaah ketika sahabat ini mereka semua tidak akan sebenarnya ingin berperang.
Namun sekali lagi jemaah, takdir Allah Subhanahu wa taala berkata lain. Mereka akhirnya berada di dalam kancah peperangan. Zubair bin Awam terbunuh dari tangannya Ibnu Jarmus, yang mana disebutkan dalam riwayat saat ketika Ali bin Abi Thalib selesai berperang, datang Ibnu Hurmuz mengatakan sambil bangga ya, mengatakan ini pedang telah mengalirkan darah Zubair radhiyallahu taala anhu, sambil mengatakan qataltu Zubair ya Amirul Mukminin. Falamma sami'ahu Ali radhiyallahu anhu, ketika Ali mendengar hal tersebut, inna hadza syayf talama farajal karb an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Zubair radhiyallahu taala anhu adalah seorang yang telah menghindarkan banyak sekali musibah dan juga telah melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata, Bashir qatila ibnu Saifiyah bin nar, berikanlah kabar gembira kepada pembunuh Zubair dengan neraka. Ali bin Abi Thalib mengatakan hal tersebut kepada siapa? Ibnu Jarmus tadi, yang membunuh Zubair, dan tidak mengizinkan dia untuk masuk ke dalam rumah. Begitu juga Talha, ketika itu terbunuh dengan sebuah anak panah yang tidak diketahui dari mana asalnya, hingga membuat Talha bin Abdul Muttalib, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu meninggal. Dan disebutkan yang membuat perang ini akhirnya berakhir adalah saat untanya Aisyah radhiyallahu taala anha akhirnya jatuh ya. Ketika melihat ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha terjatuh, maka saat itu seluruh yang mengikuti perang akhirnya tersadar bahwasanya ibunda orang yang beriman, istri dari Nabi SAW, terjatuh, dan akhirnya meredalah peperangan. Wa in kana sahih annahu lam yantasir ahad, walakin khasiral Islam wa khasiral muslimun fi tilkal ma'raqah. Bahwasanya tidak ada satupun yang menang saat itu, justru merugilah kaum muslimin jamaah. Banyak sekali dari kaum muslimin terbunuh ketika selesainya peperangan. Ali bin Abi Thalib berjalan di antara orang-orang yang sudah meninggal. Kemudian beliau radhiyallahu taala anhu menemukan jasadnya siapa? Talha bin Ubaidillah. Faqala ba'da an ajlasahu wa masa turaba wajhi, saat diangkat ke pangkuannya, kemudian diusapkan tangan Ali kepada wajahnya Talha dari debu-debu yang menempel, kemudian berkata, azizun aliyya an araka mujaddilan tahta nujumi sama Aba Muhammad. Sungguh merupakan suatu yang berat bagiku ketika aku melihat engkau terbunuh di bawah langit-langit atau di bawah bintang-bintang di langit ini, Aba Muhammad. Kemudian Ali menangis. Menyesal. Wadittu anni mittu qabla hadza bi 20 sana. Sungguh aku ingin kalau seandainya aku telah meninggal 20 tahun yang lalu. Lihat penyesalan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Itu juga saat Ali melihat anaknya Talha, Muhammad bin Talha. Ali menangis ketika melihat anaknya Talha bin Ubaidillah meninggal di perang tersebut. Dan Muhammad bin Talha itu dikenal dengan sujud ya. Dikenal dengan ahli ibadah yang banyak sekali sujudnya, hingga beliau digelar sebagai ahli ibadah.
Wa kullu sahabah bila istisna alladzina syaraku fi hadhil ma'rakah nadimu ala ma waqa. Dan setiap sahabat saat itu yang mengikuti perang Jamal semuanya menyesal. Semuanya apa? Menyesal. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, itulah perangan jamaah. Kalau seandainya sudah terjadi, hatta orang-orang yang memiliki kemuliaan dan keutamaan sulit untuk menyelesaikan. Tambah lagi jamaah, ada kelompok-kelompok yang tidak ingin kaum muslimin itu bersatu. Maka hati-hati dari penyusup jamaah. Mereka lah sebenarnya yang menginginkan kaum muslimin berpecah dan terjadilah pembunuhan. Sebutkan oleh Syekh Utsman Humais hafizallahu taala. Beliau mengatakan limadza lam yaqtul Aliyan qatlat Utsman. Kenapa Ali bin Abi Thalib belum ingin membunuh orang-orang yang telah membunuh Utsman? Maka disebutkan karena Ali memiliki pandangan bahwasanya maslahat adalah mengakhirkan, menunda untuk melaksanakan kisos. Ali bukan tidak mau untuk mengkisos para pembunuh siapa? Utsman. Tapi Ali melihat bahwasanya keadaan sekarang belum tepat untuk apa? Mengkisos. Kenapa? Yang pertama, karena saat itu orang-orang yang telah membunuh Utsman memiliki kekuatan dan mereka berpencar pada setiap kabilah di daerah Kufah. Kalau seandainya Ali bin Abi Thalib meminta mereka semua untuk keluar, maka akan keluar juga siapa? Kabilah-kabilah yang lain, yang akan membuat terjadi peperangan yang lebih besar. Dan buktinya apa jamaah? Ketika Ali bin Abi Thalib untuk mengumpulkan orang-orang yang telah mengkisos Utsman, mereka semua bersembunyi. Dan juga Muawiyah ketika menjadi sebab terjadinya perang Siffin, yang memandang sebagaimana pandangannya siapa? Zubair dan juga Talha. Disebutkan dalam riwayat ternyata Muawiyah setelah menjadi khalifah dia juga tidak mampu membunuh seluruh orang-orang yang telah membunuh Utsman. Berarti sebenarnya apa? Pendapatnya Ali lebih kuat. Muawiyah radhiyallahu taala anhu disebutkan dalam riwayat tidak mampu membunuh seluruh. Baru di zaman Abdul Malik bin Marwan akhirnya mampu membunuh seluruh siapa? Orang-orang yang telah membunuh. Maka sebenarnya pendapat yang lebih tepat adalah pendapatnya siapa? Ali. Dibuktikan Ali dan Muawiyah tidak mampu membunuh siapa? Orang-orang yang telah membunuh Utsman radhiyallahu taala anhu. Walamma intahatil ma'rakah akhadha Aliyyun ummul mu'minin wa arsalaha mu'azzizatan wa mu'azzizatan mukarramatan ila madinatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang telah usai, maka Ali mengantarkan ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha kemana? Ke Madinatul Rasul, ke kota Madinah. Kama amarahum Nabi SAW, sebagaimana Nabi SAW telah memerintahkan. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW berkata, sayakunu bainaka wa baina Aisyah amr. Akan terjadi antara engkau wahai Ali dengan Aisyah sebuah perkara. Qala Aliun fa ana ashqam. Ya Rasulullah, berarti aku adalah termasuk orang yang paling buruk di antara mereka. Kenapa? Bersih tegang antara siapa? Ali dan istri Nabi SAW. Apa jawaban Nabi? Qala la walakin idza kana dzalika fa aruddaha ila ma'maniha. Tidak, kata Nabi SAW, sungguhnya kalau engkau setelah terjadi sesuatu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, maka kembalikanlah Aisyah
ke rumahnya, maksudnya ke kota Madinah. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, riwayat ini adalah riwayat yang hasan. Itu juga ketika Aisyah radhiyallahu taala anha setelah perang ini jamaah, disebutkan dalam riwayat Aisyah menangis setiap hari, menyesal kalau seandainya tidak keluar dari rumah. Setiap harinya menangis. Kenapa saya keluar? Seharusnya setelah pulang dari kota Mekah kembali ke mana? Madinah, bukan mengikuti apa? Fitnah. Namun itulah yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala telah takdir. Dan saat ada orang-orang yang berusaha mencela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, maka Aisyah mengatakan, "Ufin, menyahlah kalian. Sungguhnya itu antara seorang anak dengan bibi. Hada baina khalatiha wa bi ukhtiha." Ini cuma hanya perselisihan antara apa? Antara bibi dan keponakan. Semua sudah terjadi jamaah, dan itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha kembali ke kota Madinah, bersatulah lagi kaum muslimin, dan saat itu kembalilah kaum muslimin dalam keadaan damai, dalam keadaan tenang, sebelum akhirnya masuk ke dalam peperangan yang selanjutnya, itu peperangan Siffin. Saat tersiar kabar Muawiyah radhiyallahu taala anhu itu tidak mau berbaiat kepada Ali sampai Ali bin Abi Thalib membayar darahnya Utsman, yaitu apa? Membunuh seluruh yang telah menyebabkan Utsman terbunuh. Karena apa? Ada kerabatan antara siapa? Muawiyah dan Utsman radhiyallahu taala anhu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man qutila madzuman faqad ja'alna li walihi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura." Siapa saja yang terbunuh karena zalim, maka Allah telah jadikan wali atau keluarga yang terbunuh memiliki apa? Sultan, memiliki kekuatan. Maksudnya apa? Untuk meminta balas darah jemaah. Dan ini juga yang dinasihatkan Abdullah bin Abbas, "Wahai Ali, sungguhnya Muawiyah ini memiliki apa? Hubungan kekerabatan dengan Utsman. Dan hendaknya engkau seharusnya apa? Mengindahkan perkataan siapa? Muawiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang tadi, faqad ja'alna liwalihi sultana." Dan jelas bahwasanya Utsman terbunuh karena dizalim. Dan merupakan hak keluarga yang terbunuh untuk meminta apa? Meminta qisas. Namun sudah dijelaskan pendapat Ali bin Abi Thalib yang sebelumnya, ya, bahwasanya bukan merupakan maslahat, walaupun Ali ingin agar apa? Agar dikisos orang-orang yang telah membunuh Utsman. Falamma intaha Aliyun qala la budda an yubayyi'a Muawiyatul an. Di tahun ke-37 dari Hijriah, Ali mengatakan wajib bagi Muawiyah yang ada di daerah Syam untuk membaiatku. Nah, tapi Muawiyah tidak. Sebelum apa? Sebelum Ali membalas orang-orang yang telah membunuh Utsman. Wajahazal jaisu limuqatalati Muawiyah aw yubai'a fakhraja Aliyun bijaisin qawamuhu 100,000 ila Siffin fi Syam. Maka Ali menyiapkan pasukan untuk berusaha
menundukkan Muawiyah atau berbaiat, membawa sekitar 100.000 ke daerah Siffin. Ke daerah Siffin itu masih dalam lingkup Syam ya. Sebutkan dalam riwayat tidak sampai 100.000, hanya 50.000. Falamma sami'a Muawiyah bi khuruji Aliyin ila qitalihi sa'idal minbar wa qala inna Aliyan nahada ilaikum fi ahli Iraq fama fadaraba an-nas bi adqanihim ala sudurihim faqama dzul kalamil Humairi faqala alaika ra'i wa alaina al-fa'al wan nasu sukut. Ketika Muawiyah mendengar bahwasanya Ali telah membawa pasukan untuk berusaha menundukkan Muawiyah di kota Syam, maka Muawiyah naik ke atas mimbar. Sungguhnya Ali telah datang kepada kalian wahai ahlul Iraq. Apa pendapat kalian? Bersama ahli Iraq, apa pendapat kalian? Maka manusia saat itu menundukkan pandangannya. Tidak ada yang berani bicara, jemaah. Tidak ada yang berani bicara. Maka salah satu dari mereka mengatakan, yaitu Dzulkala, alaika ra'i wa alaina al-fa'al. Engkaulah keputusannya dan kami yang akan melakukannya. Dan saat itu manusia semuanya terdiam. Wasa'ida Aliyun al-mimbar faqala ba'da an hamidallahu athna alaihi inna Muawiyah qad nahada ilaikum fi ahli Syam fama ra'i fa'adabba ahlal masjid yaquluna ya amirul mu'minin ar-ra'yu kada ar-ra'yu kada falam yafham Aliyun kalamahu min kasrati man takallama wa kasral laqad fanazala wa huwa yaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adapun Ali ketika naik ke mimbar kemudian berkata kepada ahlul Iraq, sungguhnya Muawiyah telah menyiapkan untuk kalian pasukan dari daerah Syam. Apa pendapat kalian? Kalau ahlul Irak jamaah termasuk kelompok atau golongan yang paling banyak apa? Bicaranya. Maka ketika itu semua orang berbicara. Wahai Ali seperti ini, wahai Ali seperti ini, wahai Amirul Mukminin seperti ini. Tidak bisa didengar oleh Ali. Maka saat itu Ali bin Abi Thalib turun sambil berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fadaka halu ahlu Syam wa hadha hala ahlu Iraq. Fa ahlu Syam kanu ahlu ta'atin wa ahlu jalad wa ahlu Iraq kanu ahla fawda. Kama sayati. Kalau ahlu Syam itu kebanyakan orang-orangnya diam. Tapi kalau ahlu Iraq memang banyak tingkahnya jemaah. Hingga mereka sebenarnya penyebab dari terjadinya akhirnya peperangan. Wahum ba'da dzalika qatalu Ali. Dan sungguh di antara mereka sebenarnya yang akhirnya membunuh Ali bin Abi Thalib. Yang menyerang Ali bin Abi Thalib dan akhirnya Ali bin Abi Thalib menyerang mereka. Ada pertanyaan, apakah Muawiyah tidak mau menjadikan Ali sebagai khalifah? Maka jawabannya dari Abu Muslim Al-Khawlani, beliau masuk kepada Muawiyah. Faqala lahu a anta tunazi'u Aliyan a anta misluhu? Apakah engkau tidak mau membaiat Ali atau engkau merasa setara dengan Ali? Faqala Muawiyah la wallahi inni la a'lamu anna Aliyan afdalu wa ahaqqu bil amr. Tidak, kata Muawiyah, demi Allah sungguhnya aku mengetahui bahwasanya diriku tidak lebih baik dari siapa? Ali. Ali lebih utama dan lebih baik untuk menjadi khalifah. Walakin alastum ta'lamuna anna Utsman qutila mazluman wa ana ibnu ammihi. Tapi bukankah engkau mengetahui bahwasanya Utsman telah terbunuh dalam keadaan zalim? Wa ana ibnu ammihi, dan aku adalah anak pamannya. Wa ana atlubu bidamihi, dan aku meminta darahnya. Fa'atu aliyan faqulu lahu falyadfa ilayya qatlata Utsman
wa usallimu lahul umur, katakan kepada Ali bahwasanya berikan kepadaku orang-orang yang telah membunuh Utsman dan aku akan membayarnya. Fa'atau aliyan fakallimuhu fa'aba alaihim walam yadfa'al qitla walam yadfa' al-qatla. Ketika dikabarkan kepada Ali tentang hal tersebut, maka Ali tidak mau, karena saat itu rohnya bukan sekarang. Walam yadfa' al-qatla. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib tidak mau melakukan apa yang dikatakan Muawiyah. Fa Muawiyah lam yaqul innahu khalifah wa lam yunazi aliyan al-khilafah abadan. Dan Muawiyah ketika berperang tersebut tidak mengatakan saya adalah khalifah. Dan saat itu juga Muawiyah tidak menjadikan Ali bukan sebagai khalifah. Muawiyah tetap mengakui Ali sebagai khalifah, akan tapi beliau tidak ingin baiat sampai akhirnya terbalaskan darahnya siapa? Utsman radhiyallahu taala anhu. Walidzalika lamma tanaza'a kama sayati wa sarat tahkim wa kataba ma hada ma ahada alaihi Ali Amirul Mukminin Muawiyah qala la taktub Amirul Mukminin law bay'atuka ala annaka Amirul Mukminin ma qataltuka walakin uktub ismaka wa ismi faqat summa iltafata ila al-katib wa qala uktub ismahu qabla ismi bi fadlihi wa sabiqatuhu fil Islam. Jadi ketika terjadi sulh, maka Muawiyah tidak ingin dikatakan Ali sebagai Amirul Mukminin. Kalau seandainya Ali Amirul Mukminin, tentu kami tidak akan memerangi engkau. Tapi tulislah dengan tulisan siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan terjadilah apa yang terjadi jamaah dari peperangan. Sebenarnya sudah berkumpul pasukan daerah Siffin antara pasukan Muawiyah dan Ali sejak bulan Zulhijjah. Tapi terjadilah diskusi yang membuat mereka belum menjadi perang sampai masuk bulan Muharram di tahun 37 Hijri. Dan mereka semuanya mengagungkan apa? Bulan Muharram. Karena bulan Muharram bulan haram yang tidak diperkenankan sejak dahulu di zaman Arab untuk melakukan perangan. Nah, setelah berlalunya bulan Muharram terjadilah fitnah. Sebutkan dalam riwayat Tabaqah Ibnu Sa'ad ya, Abu Ali, salah seorang tabi'in yang mulia, kata beliau, hari ini tidak ada seorang pun yang lebih menyukai peperangan bahkan dari makan. Karena saat itu Abu Aliyah masih muda, lagi semangat. Ketika berada di dalam kaca peperangan, sebelum berperang ternyata jamaah Abu Aliyah mendengar suara takbir, Allahu Akbar. Ternyata di kelompok Kang Ali terdengar juga takbir. Saat kelompok Ali mengatakan la ilaha illallah, kelompok Muawiyah mengatakan apa? La ilaha illallah. Kata Abu Ali, kalau seperti ini siapa yang kafir? Seharusnya peperangan antara seorang muslim dan seorang yang kafir, dan mereka semuanya berzikir. Dan kata Abu Ali, kalau seperti ini adalah peperangan yang mengandung fitnah. Maka saat itu Abu Aliyah akhirnya apa? Dia mengikuti peperangan. Dan kata Syekh Sa'ad Kamali hafizallahu taala, tidak ada satupun saat itu pasukan yang saling mengkafirkan. Lam yukafiru ba'duhum ba'd. Satupun tidak ada yang mengkafirkan kelompok Ali dan kelompok Muawiyah. Dan tidak ada satupun yang mengambil harta rampasan perang. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang mengambil orang-orang yang tertawa. Itu yang terjadi jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Sebutkan
bahwasanya kelompok Ali 100.000 dan Muawiyah 70.000. Dalam riwayat yang lain kelompok Ali 50.000, Muawiyah 30.000. Dan saat itu yang berada di dalam pasukan Ali bin Abi Thalib adalah Ammar ibnu Yasir, dan umurnya saat itu 70 tahun yang lalu, dan mengatakan, demi Allah, aku telah mengikuti perang bersama Nabi SAW, dan ini adalah perang yang terakhir, dan aku tidak akan berhenti sampai Allah menentukan kepadaku. Dan disebutkan dalam hadis Nabi SAW pada bersabda apa? Ya Ammar, sataqtuluka fi atul baqi. Wahai Ammar, Ammar bin Yasir, saya akan membunuhmu kelompok yang apa? Yang melampaui batas. Dan saat itu Ammar bin Yasir berada dalam kelompoknya Ali bin Abi Thalib dan terbunuh radhiyallahu taala anhu. Qila Ahmad bin Hanbal, dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, haditsu taqtulukal fiatul baghiyah, qala la atakallamu fihi tarku aslam, kama qala Rasulullah sallallahu qatalahu al fiatul baghiyah wasab. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang hadis bahwasanya Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas, maka Imam Ahmad mengatakan, aku tidak bisa berbicara, maka meninggalkannya lebih selamat. Karena Nabi SAW hanya mengatakan apa? Qatalaka fi'atul bagi, sungguhnya akan membunuh kelompok yang melampaui batas dirimu, dan beliau diam, tidak mengucapkan satupun orang, hanya mengucapkan kelompok. Tidak, Nabi SAW sebutkan siapa? Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu taala anhu. Maka kata Ahmad bin Hanbal, lebih baik kita diam. Maqala Ibnu Hajar, dhahaba jumhur ahli sunnah ila taswibi man qatala ma'aliyun wa qad thabata anna man qatala aliyan kanu bugha wa ma hadha taswib fahum muttafiquna ala annahu la yudammu wahidun min haula bal yaquluna ijtahidu fa akhtau. Kata yang sangat indah dari Hafidz Ibnu Hajar, jumhur ahlu sunnah membenarkan bahwasanya kelompok Aliyah yang lebih benar pendapat, dan orang-orang yang melawan Ali, yang memerangi Ali, mereka lah apa? Yang telah melampaui batas. Wa ma'adzalika, walaupun dari pembenaran itu semuanya sepakat tidak boleh ada satupun yang dicela saat itu, karena mereka semua telah beristihad, akan tapi mereka telah keliru. Kemudian berkata, ittafaqa ahlu sunnah ala wujubi man itta'ni ala ahadis sahabah bisababi ma waqa'a minhum walau urifal muhiqqu minhum li'annahum lam yuqatilu illa an ijtihad. Dan Ahlussunnah sepakat semua untuk menahan dari mencela salah satu sahabat pun yang ikut dalam peperangan Siffin, walaupun diketahui siapa yang benar dan siapa yang salah. Itu perkataan Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Wa qala at-Tabari fi taqwiyati madhhab man nasara aliyan law kana al-wajibu fi kulli ikhtilaf yaqau bainal muslimin al-khuruj minhu biluzubil manazil lamma uqima hajjun wala ubtila batil wala wajada ahlul fusuqi sabilan ila irtikabil muharramat. Kata Imam Tabari ketika menguatkan pendapat bahwasanya Ali itu lebih benar, kalau seandainya kewajiban di setiap perselisihan yang terjadi di antara kaum muslimin, kalau seandainya mereka lebih memilih untuk apa? Tinggal di rumah, lamma uqima haddun wala ubtila batilun, maka tidak akan adanya had, hukum had. Begitu juga tampaknya orang-orang yang batil, dan tidak ada lagi kesempatan bagi orang-orang yang fasik untuk melakukan apa? Perbuatan yang diharamkan.
tapi terjadilah yang terjadi jamaah. Hadza kalamun sahih idza tabayyana al-amr. Ini perkataan yang benar kalau seandainya jelas perkaranya ya. Ini perkataan Syekh Utsman Humais. Walakin idza kanatil umuru mustabih lazim al-ibtiadu falidzalika takhallafa al-katsiru anil musyarikah fi hadhil maqrad. Karena peperangan ini banyak sekali syubhat, maka apa? Pada asalnya seorang itu meninggalkan. Makanya sedikit sekali dari sahabat senior yang ikut perang. Sangat sedikit sahabat senior yang ikut perang. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian sahabat-sahabat yang lain senior. Mereka semua kebanyakan tidak mengikuti perang karena tahu ini adalah peperangan fitnah. Wa nuqila Ibnu Hazm wa Ibnu Taimiyah anil jumhur al-imtina' anil kalam fi hadhil maslah. Qala Ibnu Taimiyah in qala qailun inna aliyan bada'ahumul qital qila lahu wa hum awwalan imtani'u an ta'atihi wa mubayatuhu wa ja'alahu zaliman musyarikan fi dami Utsman wa qabalu alaihi syahadatu zur wa dzalika annahu usyi'a inda ahli Syam anna aliyan radhiyallahu taala anhu bi qatli Utsman. Kata Syekh Islam Taimiyah, sungguhnya ada seorang yang mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib yang memulai peperangan terlebih dahulu. Maka dikatakan kepada mereka justru orang-orang Syam yang mereka tidak mau mentaati Ali sebagai khalifah dan membaiatnya, yang menjadikan Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang zalim yang telah bersekutu dalam membunuh Utsman. Ditambah lagi ada persaksian yang dusta bahwasanya tersebar bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bersama kelompok yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jamaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, terjadilah yang terjadi, dan saat itu tidak ada peperangan kaum muslimin yang lebih besar kerugiannya selain perang Siffin. Sebutkan dalam riwayat hampir 70.000 dari kaum muslimin meninggal. Sampai yang membuat berakhirnya perang apa? Ali dan Muawiyah melihat banyak sekali mayat dan mengatakan kalau seandainya peperangan ini terus berjalan maka Arab akan musnah dulu. Dan orang-orang kafir dari kalangan Romawi dan Persia akan menghancurkan kaum muslimin. Karena apa? Sedang lemah. Dan disebutkan dalam riwayat peperangan terjadi selama 4 hari. Setiap harinya bertambah besar. Hingga akhirnya ketika mendengar perkataan tersebut, Ali dan Muawiyah mengadakan namanya dari kubu siapa? Muawiyah, Amr bin Auf, dan dari kubu Ali, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhuma, dan terjadilah kesepakatan untuk menghentikan peperangan. Mantahat ma'arakatu Siffin bitahkim ay tawaqqafu anil qital bi an rufi'atil masahib ala rumah. Berhentilah peperangan saat kelompoknya Muawiyah radhiyallahu taala anhu mengangkat mushaf-mushaf di tombak-tombak mereka. Wa radiya Aliun bitahkim muraja'a ila Kufah. Akhirnya Ali radhiyallahu taala anhu menyetujui perjanjian dan kembali ke daerah Kufah, sedangkan Muawiyah kembali ke Syam radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan itulah jamaah, terjadilah peperangan antara kaum muslimin yang terbesar, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengabarkannya. Tidak bisa
dihalangi. Karena kata Nabi SAW, la taqumu sa'ah hatta taquma ma'rakatu baina firqataini azimataini minal muslimin. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai terjadi peperangan dua kelompok besar dari kaum muslimin. Dan para ulama mengatakan ini adalah kabar dari Nabi SAW tentang perang Siffin. Dan Umar bin Abdul Aziz, bagaimana pernah Anda sampaikan ketika ditanya, wahai Umar bin Abdul Aziz, bagaimana dengan sahabat yang ikut perang Siffin? Maka kata Umar bin Abdul Aziz, pedang-pedang kita telah selamat dari fitnah tersebut. Maka sudah sepatutnya lisan kita juga selamat dari membicarakan mereka. Kemudian membaca ayat tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Tilka ummatun qad khalat, umat tersebut sudah lewat, sudah selesai. Mereka sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Laha ma kasabat, apa yang telah mereka usahakan, apa yang telah mereka lakukan, maka mereka akan mendapatkan balasan. Walakum ma kasabtum, dan bagi kalian apa yang kalian usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan pernah ditanya apa yang telah mereka lakukan. Jadi apa? Introspeksi diri sendiri, jangan mikirin orang lain. Mereka semua sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita yang bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Maka jamaah sekalian yang mata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menjaga lisan kita. Jangan sampai kita mencela salah seorang sahabat, karena mereka semua telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum. Adapun kita jamaah, kita belum pernah mendapatkan jamin. Sungguh merupakan sebuah kebodohan mencela orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan. Adapun diri kita tidak tahu apakah Allah mengampuni kita atau tidak. Allah taala alam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.